Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, selamat berjumpa lagi di semester 2 ini. Semoga kita sehat selalu dan semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit di masa pandemi ini. Baiklah, kita akan mempelajari tema-tema seperti biasa. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tema dari yang dulu sempat terakhir di semester 1 dan sekarang kita lanjutkan lagi di semester 2. Hari ini kita belajar tentang tema 5 wirausaha. Oke, sebelumnya Bapak beri sedikit informasi bahwa di semester 2 ini ada hal yang sedikit berbeda. Yang pertama mengenai upload foto itu bisa kalian lakukan langsung di Google Form. Lalu yang kedua di semester 2 ini kalian wajib membuat kegiatan harian kalian yang contohnya sudah Bapak berikan di WA group. Oke, di kegiatan sehari-hari itu kamu nanti difotokan lalu juga diupload di Google Form. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materinya. Sebelum kita memulai materi, jangan lupa berdoa dulu, lalu siapkan pensil dan bukunya serta HP untuk keperluan mencari referensi. Dan yang sudah download buku di WhatsApp group atau yang Bapak bagikan dalam bentuk PDF bisa kamu siapkan juga. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Ya, kita masuk tema 5 yaitu wirausaha. Di subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Nah, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Nah, di sini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam keanggotaannya di negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita lebih jauh ke materi, di sini Bapak suguhkan suatu bacaan yang kita baca bersama-sama atau kalian cukup dengarkan saja dan perhatikan. Ayo membaca. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan waktu banyak di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen.
Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan lain. Namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Benny tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas Ngaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Anyer, di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Benny adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Ya, itu adalah cerita tentang kawan sekelas yang berkunjung ke pameran tentang negara-negara yang beranggotakan pada organisasi ASEAN. Nah, nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bacaan ini di Google Form, ya. Untuk yang luring bisa langsung saja kamu kerjakan di buku dengan media PDF yang bisa kamu lihat di HP yang sudah Bapak bagikan. Nah, itu ya. Nah, tahukah kamu juga bahwa kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkungan ASEAN itu tentunya ada tiap negara perannya masing-masing. Nah, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Nah, kita nanti akan pelajari. Nah, kamu nanti akan mencari informasi tidak secara berkelompok ya. Kalau di sini secara berkelompok, tapi kamu boleh cari sendiri yang nantinya akan ada pertanyaan yang ada di Google Form juga. Oke, itu ya. Nah, tadi di dalam bacaan salah satu teman sekelas di dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih jauh tentang magnet. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang magnet, di sini Bapak mempunyai jenis-jenis magnet yang pada umumnya kita ketahui. Yang pada umumnya harus kalian ketahui. Yang pertama itu ada magnet batang yang berada di sebelah kiri atas, lalu ada magnet silinder yang ada di sebelah kanan atas, dan yang di tengah itu adalah magnet jarum. Di bawah kiri ada magnet madam,
dan di bawah kanan ada magnet lingkaran. Nah ini ya, bisa kita lihat magnet batang namanya karena bentuknya tentu terlihat seperti batangan ya. Magnet silinder ini terlihat karena bentuknya silinder. Magnet jarum ini terlihat karena bentuknya seperti jarum, dan ini biasanya terlihat pada kompas ya. Ada ada lancip utara dan lancip selatannya. Lalu ada magnet ladang, bentuknya seperti U, ini seperti telapak kaki kuda. Lalu ada magnet lingkaran, bentuknya seperti lingkaran yang mempunyai dimensi. Oke, itu ya. Ini adalah jenis-jenis magnetan. Dan sekarang kita akan mempelajari lebih jauh tentang magnet. Nah, tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita pelajari tentang kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet, ya. Ada kutub magnet, yaitu kutub magnet utara dan kutub magnet selatan. Nah, kita Bapak tahan dulu. Bapak beri lihat dulu. Nah, di sini ada yang merah dan ada yang putih. Yang merah itu utara, yang putih itu selatan. Nah, ini dua kutub ini yang dinamakan dua kutub magnet tersebutnya itu selalu bertolak belakang. Itu ya. Jadi kalian tahu kutub magnet itu seperti itu. Oke. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara, itu north bahasa Inggrisnya. Sedangkan S adalah kutub selatan, itu bahasa Inggrisnya south. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Tadi ya, sudah dicontohkan jenis-jenis magnet. Nah, itu adalah jenis-jenis magnetnya. Nah, kamu masih ingat berbagai lomba? Nah, itu magnet. Nanti tentu ada berbagai pertanyaan di Google Form mengenai magnet tersebut. Jadi kamu simak video yang tadi, atau kamu mau cari referensi lebih banyak, silakan boleh bergunakan HP-nya. Nah, sekarang kita tinggalkan magnet. Nah, Bapak akan mengajak kembali kalian kepada ASEAN. Nah, dulu ketika lomba pernahkah kamu mengisi suatu formulir atau mengisi suatu persyaratan perlombaan? Nah, itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi kita akan mempelajari sedikit tentang formulir. Nah, di sini Bapak punya dua bentuk contoh formulir. Yang pertama, formulir pendaftaran lomba cermat ASEAN, dan yang kedua adalah formulir pendaftaran kegiatan ekskul. Ya. Oke. Di sini bisa dilihat ada identitas diri, lalu yang kedua ada jenis lomba yang diikuti. Nah, identitas diri yang meliputi identitas kalian yang kalian ketahui sendiri. Lalu jenis lomba apa yang kalian ikuti?
ya. Lalu tinggal ditandatangan dan di sini ada keterangan. Formulir yang sudah ditandatangani diserahkan kepada panitia di masing-masing stand, ya. Ini juga formulir yang sudah ditandatangani diserahkan kepada guru kelas. Nah, ini dilihat ada ada dua perbedaan pada formulir ini, ya. Lihat ya. Ini terdapat nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon, nama kartu pelajar. Kalau di sini ada nama lengkap, umur, kelas, nomor NSN dan sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya. Yang satu itu lebih lengkap, ya. Yang kedua atau yang B itu kurang lengkap. Oke. Untuk tujuannya pun berbeda. Kalau yang A tujuannya untuk mengikuti lomba. Kalau yang B itu untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu sedikit perbedaan yang Bapak jelaskan pada kalian. Silakan kalian bisa amati sendiri dan lihat telaah perbedaan yang ada pada formulir A dan B. Oke. Mungkin itu pembelajaran pertama yang kita pelajari hari ini. Silakan kamu telaah videonya, silakan kamu pelajari videonya. Boleh kamu menggunakan sumber lain di internet juga untuk menambah wawasan. Dan terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bisa bermanfaat. Baiklah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kita nanti akan berjumpa di Google Form dan besok di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.